Halo, mari kita langsung bahas topik menarik hari ini ya. Kita punya sumber bagus nih, studi kasus interaktif dari Dr. Riki Sababalat. Ini tentang kondisi medis yang mungkin belum banyak Anda dengar. Betul sekali. Fokusnya ke pasien anak usia 4 tahun, keluhannya itu ada cairan keluar dari lubang kecil dekat telinga kanan. Dan ada riwayat pernah bengkak juga di situ. Jadi kita mau coba bedah bareng-bareng temuannya untuk sampai ke diagnosis. Oke, menarik ini. Nah, yang menarik juga sumber ini bilang kalau kasus ini tingkat kompetensi SKDI 2024-nya itu 3A. Artinya, dokter umum diharapkan bisa ya mendiagnosis dan menangani awalnya. Ya, benar. Itu standar kompetensi yang penting diketahui. Yuk kita mulai aja pembahasannya. Jadi, apa sih yang ditemukan pada anak ini? Ternyata ada lubang kecil, diameternya sekitar 2 mm, letaknya di depan tragus telinga kanan. Oke, pit ya namanya. Iya, pit. Dan kalau area itu ditekan, keluar cairan. Cairannya kuning kental gitu. Secret ya. Tapi yang perlu dicatat, pas diperiksa itu nggak ada nyeri tekan, nggak ada bengkak, nggak ada merah. Jadi tanda radang akutnya nggak ada saat ini. Oke, ini poin penting. Adanya lubang atau pit bawaan lahir di depan telinga, itu ciri khas banget. Khas ya? Iya. Ditambah lagi riwayat pernah bengkak, terus sekarang keluar cairan walaupun nggak meradang, ini sangat mengarah ke gambaran fistula preaurikular. Fistula preaurikular? Betul. Yang mungkin infeksinya itu kambuhan, gitu, berulang, atau intermiten istilahnya. Oke, nah di studi kasusnya kan ada pilihan diagnosis lain ya. Ada fistula preaurikular tadi, terus abses preaurikular, ada furunkel, karbunkel, sampai cauliflower ear. Gimana kita misahinnya nih? Nah, ini bagian menariknya. Kalau kita lihat semua gejalanya, ya, lubang bawaan, riwayat bengkak, keluar cairan, fistula preaurikular itu diagnosis yang paling pas. Paling pas ya? Paling pas. Skor kecocokannya itu, kalau di sumber ini, 10/10. Karena, ya itu tadi, 3 serangkai gejalanya ada semua. Lubang bawaan, riwayat bengkak, sama sekret yang keluar. Itu klasik banget. Lalu pilihan lain gimana? Abses misalnya, kan ada riwayat bengkak. Betul. Abses, skornya di sini 5/10. Mungkin saja dulu pernah terjadi abses, itu yang menjelaskan riwayat bengkaknya. Tapi kan saat ini nggak ada tanda peradangan akut, nggak ada nanah yang terkumpul jelas. Jadi bukan diagnosis utama saat ini ya? Bukan masalah utamanya saat ini, lebih ke komplikasi yang mungkin pernah terjadi. Beda sama furunkel atau karbunkel, ini skornya lebih rendah lagi, 2/10 dan 1/10. Kenapa tuh? Karena furunkel atau karbunkel itu kan infeksi kulit akut ya, kayak bisul gitu. Biasanya benjolan merah, nyeri, isinya nanah di kulit, bukan lubang kecil bawaan. Oke, beda ya tampilannya ya? Beda banget. Kalau cauliflower ear, wah, itu lebih jauh lagi. Skornya 0/10. Itu kan biasanya karena trauma, benturan pada telinga, bikin bentuknya jadi kayak kembang kol. Nggak ada hubungannya sama sekali sama lubang bawaan lahir. Jadi makin jelas ya. Dengan adanya lubang khas itu dan riwayatnya, diagnosisnya kuat ke fistula preaurikular. Tepat sekali. Nah, ini jadi menarik nih. Tadi kan disebut ada beberapa temuan ya. Kalau harus pilih satu, temuan fisik mana yang paling penting, yang paling krusial buat diagnosis ini? Pertanyaan bagus. Tanpa ragu ya, lubang atau pit di depan tragus itu sendiri. Lubangnya ya? Ya, lubangnya itu. Itu yang kita sebut tanda patognomonik. Artinya, ciri khas yang kalau ditemukan, hampir pasti diagnosisnya itu. Dalam kasus ini, ya fistula preaurikular. Jadi keluarnya cairan atau riwayat bengkak itu pendukung aja? Betul. Itu tanda penting bahwa fistulanya ini aktif atau pernah bermasalah, pernah infeksi. Tapi penanda utamanya yang bikin kita mikir ke arah fistula, ya si lubang kecil itu. Kalau nggak ada lubang itu, kita mikirnya diagnosis lain, mungkin infeksi kulit biasa atau kista jenis lain. Oke, paham. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya sedikit, ini penting juga untuk Anda ingat. Fistula preaurikular ini kan kondisi kongenital. Kongenital? Maksudnya? Bawaan lahir. Jadi emang udah ada dari lahir. Ini terjadi karena waktu pembentukan struktur telinga di dalam kandungan, ada sedikit glitch lah istilahnya. Ada bagian namanya hillocks of His,
gundukan-gundukan kecil gitu yang gagal nyatu dengan sempurna. Oh, jadi bukan karena infeksi atau cedera setelah lahir ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini murni karena proses perkembangan janin yang nggak sempurna di bagian itu. Terus dok, maksud saya, terus kalau udah tahu ini fistula, apa selalu harus dioperasi? Kapan perlu tindakan? Nah, itu pertanyaan bagus lagi. Tidak selalu harus dioperasi. Operasi atau fistulektomi namanya, itu indikasinya kalau fistula ini bikin masalah terus-terusan. Masalah seperti apa tuh? Yaitu tadi, infeksi berulang, atau sampai jadi abses yang kambuh lagi. Kalau udah gitu, baru dipertimbangkan operasi untuk mengangkat seluruh saluran fistulanya. Tujuannya biar nggak infeksi lagi. Tapi kalau nggak pernah ada keluhan infeksi? Kalau nggak pernah ada keluhan sama sekali, ya biasanya cukup diobservasi aja. Nggak perlu diapa-apain. Oke, jadi jelas ya penanganannya tergantung kondisi. Jadi apa nih artinya semua ini untuk Anda, para pendengar? Dari kasus ini, kita jadi lebih kenal ya sama fistula preaurikular. Intinya ada lubang kecil bawaan lahir dekat telinga yang punya potensi untuk infeksi berulang. Betul. Dan kunci diagnosisnya adalah mengenali lubang itu sendiri. Itu yang membedakan dari katakanlah bisul biasa atau abses yang lagi aktif. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat kondisi ini kan bawaan lahir ya. Coba pikirkan, seberapa besar sih peran kesadaran orang tua dalam deteksi dini? Kalau orang tua tahu ada lubang kecil ini sejak awal, mungkin bisa lebih waspada ya. Bisa memantau kalau ada tanda infeksi lebih cepat sebelum jadi masalah berulang yang akhirnya mengganggu si anak. Bagaimana menurut Anda?